Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang mengikuti kegiatan pembelajaran ini dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas berdoa. Kita sebelum belajar mari kita baca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek keadilan dulu. Agis, Hadir. Ahmad Yusuf, Hadir. Fitri. Hadir. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang lagu Daerah. Masih ingat tentang lagu daerah? Masih. Daerah itu apa? Lagu yang berasal dari daerah. Iya, lagu yang berasal dari daerah dengan menggunakan bahasa Daerah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang seni tari. Ada yang tahu seni tari apa? Seni tari merupakan salah satu jenis kesenian yang memadukan musik dengan gerakan tubuh yang indah. Melalui seni tari, penari berusaha untuk mengekspresikan perasaan atau pesan tertentu. Jadi di dalam tarian itu nanti ada yang namanya suatu gerak tubuh. Yang digerakkan adalah tubuh, bagian tubuh yang digerakkan. Itu disebut dengan tari. Oke. Di sini terkait dengan pola lantai. Silakan perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran seni budaya Putra Seni Tari kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan pola lantai pada gerak tari. Nah, berdasarkan pola lantai. Di sini memahami penerapan pola lantai pada unsur pendukung gerak tari tradisional. Nah, ini yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah Silakan amati gambar berikut lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilalui. apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilalui penari ketika melakukan gerakan tari dari satu tempat ke tempat Lainnya. Jadi kalau misalkan tidak pakai pola lantai, maka tarian tidak akan tersusun dengan baik. Acak-acakan, istilah katanya Acakan. Makanya dibutuhkan pola Lantai. Ini disebut dengan pola lantai. Kemudian selanjutnya, Penari ketika melakukan gerak tari dari satu tempat ke tempat yang lainnya. dan pola lantai itu ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal. Nah, vertikal horizontal masuk ke dalam garis lurus. Tahu garis lurus? Itu menggunakan formasi yang lurus. Nah, ada juga garis lengkung. Ya, formasinya menggunakan garis lengkung. Yaitu ada setengah lingkaran, ada lingkaran, ada huruf U, ada angka 8, dan ada berbentuk spiral. Nah, contoh yang menggunakan garis lurus tariannya apa aja? Yaitu salah satunya tari saman. Tari saman itu menggunakan pola lantai garis lurus. Nah, kalau yang menggunakan pola lantai garis lengkung, salah satunya adalah tari kecak dari Bali. Ya, paham? Jadi sekali lagi, yang menggunakan pola lantai garis lurus, contohnya adalah tari saman, salah satu contohnya. Kemudian yang menggunakan pola lantai garis melingkar atau lengkung, itu salah satunya tari kecak dari Bali. Paham? Kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Nah, ini beberapa pola lantai garis Tari lurus. Tegalio baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta banyak menggunakan pola lantai garis lurus. Perhatikan
Saman dari Aceh menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Ya, ini adalah tari saman. Mereka menggunakan pola lantai garis lurus. Perhatikan di sini formasinya tetap sejajar. Ya, tidak berantakan dan kelihatannya juga rapi. Kita lanjutkan. Tari baris kekuku dari Bali juga banyak menggunakan pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus pada sebuah tarian merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal pada lingkungan sekitar. Berikut kita lihat bersama-sama tari tradisional dengan pola lantai garis lengkung. Ini contohnya nih, tarian yang menggunakan pola lantai garis lengkung. Tari apa ini? Tari kecak dari Bali selain unik dari segi gerak, juga unik dari segi pola lantai. Tari kecak lebih banyak menggunakan pola lantai muka atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lengkung. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari rindai dari Sumatera Barat. Pola lantai tari rindai banyak menggunakan garis lengkung yaitu berbentuk lingkaran. Kita masuk ke dalam tata rias dan busana tari tradisional. Nah, kalau berkaitan dengan tata rias berarti berkaitan dengan make up dan juga busana yang digunakan pada saat menari. Oke, perhatikan baik-baik. Dan busana tari tradisional. Tata rias dan busana pada tari tradisional memiliki fungsi yang penting, di antaranya adalah sebagai membentuk karakter. Fungsi tata rias dan tata busana yang pertama adalah sebagai pembentuk karakter watak. Kemudian sebagai pembentuk tokoh. Karakter pemarah, jahat, dan sejenisnya biasanya menggunakan tata rias warna merah yang dominan. Busana warna dominan yang digunakan secara visual menunjukkan bahwa penari memerankan tokoh yang jahat. Ya, nih untuk karakter biasanya identiknya dengan apa? Dengan warna merah. Kemudian di situ menggunakan tata rias warna merah yang dominan. Busana juga menggunakan warna dominan. Ya, yang keduanya yaitu harus dan perlu persiapan adalah properti tari tradisional. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Tradisional. Apa itu properti? Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tarian yang menggunakan properti, tapi ada juga tarian yang tidak menggunakan properti. Ya, apa itu properti? Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ya, misalkan contoh, kalau tari piring berarti propertinya menggunakan piring. Kalau tari payung berarti menggunakan payung. Namun di dalam tarian ada juga yang tidak menggunakan properti. You understand? Yes. Kita lanjutkan. Contohnya, tari payung dari Sumatera Barat menggunakan Tari piring dari Sumatera Barat. Perhatikan di situ. Properti yang digunakan apa? Piring. Ini adalah properti. Ya, properti yang digunakan kalau tari payung berarti propertinya harus menggunakan payung. properti payung. Dan juga tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti piring. Ada juga tari lawung menggunakan properti lawung atau tombak sebagai properti tarinya. Yang menggunakan tombak.
Selain itu, ada juga tari Papalena yang menggunakan kipas sebagai properti dalam pertunjukan tarinya. Kemudian ada juga tari serimpi yang menggunakan properti selendang. Ada yang menggunakan selendang. Kemudian dari daerah Bali ada juga tari nelayan yang menggunakan properti seperti seorang nelayan. Nah, masuk ke dalam kata iringan tari tradisional. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik kita dapat mengekspresikan diri kita. Salah satunya dalam tari tradisional di Indonesia. Musik sebagai iringan tari dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu iringan internal dan dua iringan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh para penari. Contohnya adalah tari saman dari Aceh, ada juga tari tifa dari Papua, iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemusik atau dari tape recorder. Fungsi musik iringan tari adalah satu sebagai iringan gerakan, dua sebagai ilustrasi, dan yang ketiga membangun suasana. Mulanya tentang materi hari ini tentang seni tari, yaitu tentang pola lantai gerak tari pada tari tradisional, adalah melalui pembelajaran tari di sekolah ini dapat menumbuh kembangkan pada diri kita untuk cinta tanah air, bangsa ini, serta budaya Indonesia. Adalah materi tentang pola lantai gerak tari tradisional, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari hari ini bisa dimanfaatkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa dan juga agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.